Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali membahas tentang adab-adab seorang penuntut ilmu, yaitu hendaklah seorang penuntut ilmu tidak menuntut ilmu dari guru yang ahli bid'ah, pengekor hawa nafsu, atau orang yang mengedepankan akal. Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilm, beliau mengatakan yang artinya, waspadalah terhadap Abu Jahal, yaitu bapaknya kebodohan. Siapa itu? Yaitu ahli bid'ah yang tertimpa penyimpangan akidah, diselimuti oleh awan khurafat. Dia menjadikan hawa nafsu sebagai hakim, dengan menyebutnya sebagai akal. Dia menyimpang dari nas, yaitu dari wahyu, padahal bukankah akal itu hanya ada dalam nas. Dia memegangi yang dhaif atau yang lemah dan menjauhi yang sahih. Mereka juga dinamakan sebagai ahlus syubhat, orang-orang yang memiliki dan menebar kerancuan pemikiran. Dan juga disebut sebagai ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti kemauan hawa nafsu. Oleh karena itulah Ibnul Mubarak menamakan ahli bid'ah dengan al-asaghir, yaitu orang-orang yang kecil. Demikian perkataan Syekh Bakar Abu Zaid yang menyampaikan kepada kita, ya, khususnya kepada para penuntut ilmu, agar waspada terhadap Abu Jahal. Dan yang dimaksud dengan Abu Jahal di sini adalah ahli bid'ah, ahlul ahwa, ahli bid'ah, ahlul ahwa, ahli syubhat, orang-orang yang ahli bid'ah, orang-orang yang menebar syubhat, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nabi SAW, beliau pernah bersabda, Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah ilmu diambil dari orang-orang kecil. Apa maksudnya orang-orang kecil? Nah, Ibnul Mubarak, beliau pernah ditanya, yang dimaksud dengan al-asaghir di sini, dia menjawab adalah orang-orang yang berbicara dengan pikiran mereka, yaitu orang-orang yang mengedepankan akal, sehingga mengedepankan hawa nafsunya. Kemudian banyak perkataan ulama yang menjelaskan tentang mengambil ilmu dari ahli bid'ah atau orang yang mengikuti hawa nafsu dan mengedepankan akal. Di antaranya, seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Unzuru amman ta'khuduna hadzal ilma fa innama huwa dinun." Perhatikanlah dari siapa kamu mengambil ilmu ini, karena sesungguhnya ia adalah agama. Ilmu adalah agama, sehingga hendaknya tidak sembarangan diambil dari sembarang orang. Perkataan ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga banyak diriwayatkan oleh sejumlah salafus saleh seperti Muhammad bin Sirin, Ad-Dhahhak, dan juga yang lainnya. Sahabat yang lain yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga pernah berkata, "La yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ كِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ وَتَفَرَّقَتْ أَهْوَاؤُهُمْ هَلَكُوا." Yang artinya, manusia akan selalu berada di atas kebaikan selama ilmu itu mereka ambil dari para sahabat Nabi Muhammad SAW dan dari orang-orang besar. Itu memang orang-orang yang mumpuni. Nah, kemudian beliau melanjutkan, jika ilmu datang dari arah orang-orang kecil, maksudnya adalah ahli bid'ah, ahli ahwa, ahli syubhat, dari orang-orang kecil,
dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka bercerai-berai, mereka pasti binasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim fa idza akhaduhu min asaghirihim wa shirarihim halaku. Manusia selalu berada pada kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang besar, orang-orang yang mumpuni. Jika mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil, yaitu maksudnya adalah ahli bid'ah, atau orang-orang yang fasik di antara mereka, maka mereka pasti binasa. Imam Malik juga pernah berkata, la yu'khadul ilmu an arba'ah. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. Safihin mu'linis safahi. Yang pertama adalah orang bodoh yang nyata kebodohannya. Wasahibi hawa yad'u ilaihi. Yang kedua sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, yang dia mengajak orang untuk mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga warajulin ma'rufin bil kadhibi fi ahaditsin nas wa in kana la yakdzibu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dikenal sebagai pendusta dalam berbicara dengan manusia, walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, warajulin lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhadditsu bih. Seorang yang mulia dan soleh yang tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan. Demikian beberapa perkataan ulama yang menjelaskan kepada kita pentingnya menuntut ilmu, mengambil ilmu dari orang-orang yang memang terpercaya, dan jangan sampai mengambil ilmu dari al-asaghir. Siapa al-asaghir? Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, mereka adalah para ahli bid'ah, para ahli ahwa atau ahli syubhat. Demikian wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.